UAS. Nanti saya sedikit akan menjelaskan yang kemarin tentang CNN. Ya, saya izin share screen. Jadi kemarin itu saya ulangi ya. Saya akan mana? Nah, jadi kemarin eh, saya punya data seperti ini ya. Jadi punya gambar-gambar angka nol sebanyak mungkin berapa ya? Ya ada mungkin sekitar 100. Kemudian satu dan lain-lain. Nah, kemudian akan kita tebak ketika kita kasih image ini hasilnya seperti apa kan? Ini sampai angka 9 ya. Jadi kalau di MATLAB itu di sini kita bisa apa namanya panggil gambar-gambar itu dan berikut labelnya. Jadi kalau saya panggil ya, jadi di sini ada IMDS Image Data Store di MATLAB itu dia bisa memanggil gambar yang ada di folder yang tadi saya tunjukkan ya. Ini ada image eh, 9001 itu adalah nama dari file gambar di sini. Jadi di sini ada kodenya kan, nama gambar image 8001, 002 dan lain sebagainya. Jadi eh, MATLAB bisa memanggil gambar sebanyak 10.000, masing-masing angkanya itu 0 sampai 9. Jadi satu angka punya 100 gambar. Kemudian berikut pun labelnya. Labelnya sesuai dengan gambarnya. Jadi dia ada 0, 1, 2, 3 sampai 9. Seperti itu. Sebetulnya kalau apa namanya? Ketika kita menggunakan klasifikasi kemarin, output itu ketika kita punya 9 label, kita harus punya 9 kolom kan. Artinya kalau satu, misalkan dia angka 0 berarti di angka satu dia satu, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, cuma dalam hal ini MATLAB sudah mengorganize pakai categorical data. Nanti kita bisa cek lah. Jadi saya lanjutkan dulu ya. Saya akan bagi prosentase data untuk training dan testingnya atau validasi itu sebanyak 70% untuk training dan validasinya 30%. Nah, image size yang kita gunakan itu adalah 28 pixel. Jadi cukup kecil pixelnya. 28 kali 28 dan grayscale. Jadi dia punya satu channel. Kemudian kemarin kita sudah bahas kita pakai convolution dengan matriks 3 kali 3 sebanyak 8 filternya. Kemudian ada eh, transfer function pakai rectifier linear unit dan max pooling. Jadi saya sedikit review lagi mungkin ya. Jadi pada dasarnya proses image detection itu adalah kita kasihkan image yang mana image ini dibaca oleh MATLAB dalam berupa angka. Nah, jadi kalau dia itu berwarna,
angkanya bervariasi dari 0 sampai 255 untuk red, green, dan blue. Dan masing-masing kombinasi mereka akan mempunyai gradasi warna yang berbeda-beda. Nah, untuk grayscale, dia itu warnanya mempunyai range antara angka 0 sampai 255, bahwa 0 itu adalah hitam pekat, dan di sini putih paling terang. Seperti itu ya. Jadi pada dasarnya gambar itu bisa diekstrak menjadi sebuah matriks yang berisikan angka-angka sama MATLAB. Kemudian berikut algoritmanya. Jadi ada convolution, ReLU layer, pooling, dan kemudian bisa berulang. Dan kita tentukan labelnya seperti apa. Di sini ada fully connected layer yang sudah saya jelaskan di pertemuan kemarin. Jadi pada dasarnya yang convolution itu dia melakukan scanning dengan filter yang telah kita tentukan berapa kali berapa gitu kan. Kemudian kita lakukan transfer function, misalkan pakai ReLU di sini. Kalau dia minus akan mengkonversikan angkanya menjadi nol, kalau positif dia langsung ambil angka tersebut. Kemudian untuk pooling dia mereduksi size-nya si matriks. Jadi tergantung yang kita inginkan berapa. Nah, setelah hasil dari pooling ini kita punya flatten output. Jadi input seperti ini, dan nanti ketika sudah punya input seperti ini kita kembali ke fully connected layer seperti ini. Ya. Jadi kemudian pakai softmax. Jadi ini klasifikasi yang telah kita lakukan di awal-awal pakai static neural network model. Cuma ditambahkan proses image scanningnya mulai dari convolution, ReLU sampai pooling. Ya, kita kembali lagi ke MATLAB. Jadi inilah susunan algoritma yang sudah eh, kita setting untuk melakukan deteksi atau prediksi dari sebuah image. Kita lakukan training dan di sini, dan kemudian kita lakukan testing atau validasi di sini. Kemudian kita lakukan tes dan lihat hasil akurasinya ya. Yuk kita lakukan trainingnya. Nah, jadi ketika proses training, sama halnya di feed forward neural network, ada weight coefficient yang harus di-tune, yang harus dioptimasi sehingga target atau label yang kita sudah tentukan sesuai dengan outputannya si CNN. Jadi di sini juga merupakan supervised learning. Jadi kita punya image dan kita punya label. Lama-kelamaan akurasinya meningkat ya, seiring dengan eh, iterasi atau optimasi dari weight coefficient. Jadi weight itu kalau kita lihat di diagram, dia itu berada di filter-filter ini. Jadi weight itu ada di filter convolution layer sama di fully connected layer. Nah, weight-weight inilah yang akan mengadjust supaya gambar yang kita masukkan itu sesuai dengan label yang kita tentukan. Ya, gambarnya udah selesai. Kemudian kita bisa cek perbandingan antara hasil prediksi atau validasi kemudian dengan target yang sudah kita tentukan, yang 30% data itu ya. Kita bisa running. Nah, inilah hasil prediksi
yang 30% data itu. Jadi kurang lebih masing-masing data itu punya 300 data. Jadi satu kelas itu punya 1000, 700-nya kita lakukan buat training dan 300-nya untuk testing di masing-masing kategori ini. Jadi dari 300 data yang digambar 9, sebanyak 298 itu berhasil ditebak. Jadi bahwa kalau saya naruh gambar angka 9, dia berhasil nebak angka 9. Dan kalau saya ngasih gambar angka 4, sebanyak 299 gambar berhasil ditebak, dia itu jawabannya angka 4. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat outputan dari prediksi CNN itu seperti apa? Ini seperti ini. Kita lihat di skor. Jadi skor itu setelah net ini kita training, cara prediksinya adalah net sama image validasi. Image validasi itu adalah image yang sudah kita siapkan untuk kita lakukan validasi. Jadi jawabannya kita sudah siapkan dan gambarnya juga sudah kita siapkan. Nah, kalau kita kasih gambar ini, jawabannya itu hasilnya seperti apa? Itu ada di Y validasi. Nah, jawaban yang betulnya itu adanya di T validasi, yang mana dia label ini. Nah, kemudian kita bandingkan nilai rata-rata Y validasi sama dengan T validasi. Jadi kalau hasil validasi sama T validasinya sama, berarti dia jawabannya benar. Nah, ketika kita melakukan testing, scores, scores itu isinya apa sih? Nah, isinya data seperti ini. Susah dibaca ya. Tapi kalau kita buat dia itu apa namanya, nggak boleh ada angka di belakang koma, berarti kita bisa bulatkan dia. Nah, coba cek scores 2 yang ini, kita bulatkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau di apa kebanyakan di data pertama dia itu jadi jawaban dari prediksian hasil CNN itu awal pada dasarnya isinya angka 1000000. Jadi kalau angka satunya di satu, berarti dia memberikan jawaban nilai kelas ke satu, yaitu angka 0. Kita cek untuk jawaban yang lain. Nah, dia angka satunya ada di kolom kedua. Dia menunjukkan dia kelas kedua, yaitu angka satu. Kan ini kelas ke satu, kedua, ketiga, sampai ke 10. Yang mana dia angkanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu ya. Jadi kita setelah melakukan training, kita bisa lakukan testing, yaitu dengan cara membuat image data store untuk validasi atau untuk testing gitu ya. Caranya ya seperti ini, kode panduan di MATLAB-nya ya seperti itu. Untuk CNN sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Oh, Pak, Ada semua ini pertanyaan? nggak masuk ini kan, nggak masuk UAS kan Pak? Gimana? Untuk yang CNN ini apakah masuk eh, ke UAS gitu? Enaknya masuk nggak ya? Nggak usah lah ya. Enak, enggak Pak. Nggak usah, Pak. Nggak usah lah. Ya udah nggak usah. Oke. Pak, izin tanya Pak, Iya, iya. untuk yang pada saat UAS besok,
Berarti yang 16 yang tidak UAS perlu masuk kelas juga atau enggak, Pak? Nggak usah, nggak usah. Nanti Oke, masuknya di pekan depannya aja. oke. Nanti tolong ketua kelas didata siapa aja yang 16 untuk apa namanya siap. Nanti yang belum siap pekan depan. Pekan Oh, depannya lagi berarti maksudnya. sorry Pak, soalnya tadi saya sholat sebentar, jadi eh, belum dapat info buat Oh, cross-check. Jadi tadi belum berarti ada ya. belum ada Pak. Tadi Jadi yang intinya UASnya nanti saya cek itu absen kira-kira ada 32 orang. Nah, nanti 16 orang yang sudah siap untuk UAS hari eh, minggu pertama, hari Jumat besok, itu silakan datang di kelas seperti biasa. Nanti bawa laptop, siapkan apa namanya kode-kode yang sudah dipelajari. Nanti saya kasih dataset. Nanti saya coba apa namanya meminta Anda untuk membuat ANN model yang statik, yang dynamic untuk melakukan training, testing dan lain-lain. Seperti itu. oh baik Pak. Nanti akan saya buatkan di grup Pak. Hmm. Jadi besok itu bukan kuliah ya, sudah UAS. Jadi misalkan saya tanya, kenapa makin banyak time delay, errornya makin naik atau errornya makin turun? Kemudian Anda jawab, dan saya nggak ngomong apa-apa, udah langsung nilai gitu. Kalau jawabannya oke, ya oke gitu, gitu ya. Kenapa pertambahan jumlah neuron misalkan akurasinya naik atau turun gitu. Ada yang tanyain? Iya boleh, siapkan codingnya masing-masing. Izin tanya Pak Solah, ini Ya, eh, kemarin terkait TDNS sama RRN, insya Allah saya lumayan paham Pak. Tapi yang di bagian NARS itu yang pembeda yang pakai codingnya Bapak, yang untuk close sama open itu bedanya apa ya Pak? mungkin yang Nax-nya saya batasin yang open aja, nggak usah close ya. Tapi pada dasarnya bedanya kita training pada saat open dulu, kemudian kita bikin dia close gitu. Tapi saya online pakai PC yang berbeda ya. Jadi saya nggak bisa sampaikan di sini sekarang. Tapi untuk ujian cukup sampai open loop aja yang Nux-nya. Jadi dinamiknya ada TDNN, RNN, sama Nux open, sama static. Iya, Oh, berarti yang pattern recognition, classification itu enggak, enggak, enggak ya, Pak? enggak. Nah, nanti mungkin karena kodenya kan sudah ada ya. Jadi saya misalkan kasih dataset, kemudian Anda lakukan prediksi dan sampai penyajian hasil itu kurang lebih setengah jam atau 45 menit. Nanti saya keliling tanya-tanya gitu ya. Izin tanya Pak, berarti untuk Ya, yang coding yang sebelumnya Bapak berikan itu open ya Pak? open open. Ya open. Untuk yang close itu rumus apa codingnya beda lagi atau Sama gimana Pak? ditambah aja sih. Eh, close tinggal di close loop gitu. Saya lupa ya. Agak ada di PC sini. Oke, baik Mungkin Pak. nanti aja. Oke, ada pertanyaan. Tapi tolong dikerjakan itu tugasnya ya.
Jadi syarat ikut UAS adalah udah ngerjain tugas. Kalau sudah ngerjain tugas sendiri pasti paham dan UASnya pasti cepet gitu. Apa isinya untuk Iya iya, yang diupload di tugasnya itu yang coding atau seperti apa bentuknya Pak? kurang nggak kedengeran bisa Oh lebih iya kencang. Pak, udah kedengeran Pak. Iya udah. Untuk yang tugas yang akan diupload itu bentuknya apakah PDF yang berisi report atau codingannya atau seperti apa Pak? PDF report aja. Reportnya jadi code-nya di screenshot, taruh di apa laporannya itu. Nggak usah dikasih M-file-nya. Jadi saya hanya nerima apa namanya PDF report aja satu. Baik Pak, berarti digabung semua ya Pak, Iya, DDN dan segala macam. betul. Oke. Di screenshot aja. Ada pertanyaan lagi yang masih bingung? Kalau sudah oke, kita kita tutup. Kita apa namanya? Sampai jumpa pekan depan bagi yang sudah siap 16 orang pertama UAS. izin izin Pak Iya, Salahuddin buat iya. tanya sedikit Pak. Berarti untuk Pak untuk mungkin sedikit ini gitu ya pas itu berarti kan kita kode masing-masing nanti kita sajikan tapi Bapak tanyakan ke kita kan masing-masing ininya apa. Maaf nggak jelas Pak Tejar. Izin Pak, suara saya Iya, kedengaran Pak. kedengeran. Berarti Pak gini Pak, izin berarti untuk UASnya ini berarti kita pakai coding masing-masing ya. Nanti Bapak menyajikan data apa? Kita dari coding tersebut ntar Bapak kan keliling ya. Iya, Nanyakan ke kita masing-masing ya. betul. Ininya apa gitu Pak. Iya, Siap-siap Pak. Berarti dari coding yang tugas kita kemarin Pak. Yang tugas yang besok ini Pak ya. salah satunya buat bahan belajar. Oke siap Pak. Iya, Makasih Pak. iya. Jadi materinya cuma neural network static sama 3 dynamic itu. Jangan lupa ini ya, cara menghitung error apa gitu. Diingat-ingat kan cara menilai akurasi itu kan rumusnya seperti apa gitu. Pak, istilahnya Pak, nanti kalau Iya, misalkan pas waktu ujian kita buka Excel kita yang pas waktu PR ini boleh nggak? Biasa ya, masih kecil ya. Excel Nggak ada ya. Jadi kan misalkan kita ini kan lagi ujian, apa hmm, udah ngerjain PR nih. iya. Nah, PR-nya kan ada beberapa Excel. Kita buka Excel biar untuk Biar memudahkan apa? Pak, kayak untuk misalkan nyari RMSE rumusnya gimana, terus normalisasi, biar gak usah ngetik-ngetik ini lagi Pak, apa namanya, coding apa, yang code Excelnya gitu Pak. Boleh. Oke siap. Pokoknya Banyak yang kayak nggak gitu. boleh Apa itu tuh? lihat ChatGPT sama lihat tutorial YouTube sama tutorial MATLAB itu nggak boleh. Jadi karena sudah ujian gitu. Jadi kalau ketahuan lihat YouTube atau ChatGPT untuk nyari code atau apa namanya tutorial MATLAB udah nggak ada waktunya. Jadi udah saya langsung fail gitu ya. Jadi Oh sekarang Pak, silakan dipahami, belajar sungguh-sungguh. Iya. Ada pertanyaan lagi?
masih agak sedikit bingung Pak ya. Jadi kan nanti kan saya punya data nih Pak, itu saya kelola tuh dari tugas saya. Nah nanti Iya, di UAS nanti Bapak nanti ngasih data lagi ke kita, terus kita bikin ininya atau berdasarkan dari tugas kita itu aja Pak, yang dijadikan materi buat ditanya sama kita. Jadi segitu izin bis- Pak. nggak bisa jadi saya yang ngasih data baru. Nanti kasih waktu 20 menit atau setengah jam gitu ya untuk bikin modelnya. Siap-siap Pak. Tapi boleh Pak izin Pak, boleh nggak Pak kalau misalnya nanti kan Bapak kan sempat ngasih ini Pak ya, apa, template codingan Pak ya kita ya. Iya, Kita boleh pakai itu nggak Pak dasar begitu ya Pak? boleh, boleh. Ya, siap. Makasih Pak. Tapi nanti saya tanya ya, itu tuh untuk apa? Itu tuh untuk apa? Saya bisa Siap-siap jadi Pak. minta Anda merubah ini, merubah itu gitu. Siap-siap Pak. Makasih Oke. Pak untuk info. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin ini kuliah terakhir. Nanti mulai minggu depan kita langsung UAS ya. Tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin teori maupun prakteknya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan dan mudah-mudahan semuanya bisa lancar UASnya. Amin. Amin. Ya, saya tutup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Yuk, Sullah. yuk, Makasih Pak. mari. Banyak Pak. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak.